Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG PAI Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Desi Karina dengan NIM 1870213250347. Asal LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Program studi PAI. Saya akan menyampaikan pembelajaran keteladanan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kelas 5 semester 1. Asal instansi SDSIT Ibu Harapan Bengkalis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha hari ini? Alhamdulillah Sehat, cerdas, ceria. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan ya. Banyak nikmat sekali yang Allah kasih pada hari ini. Terutama nikmat sehat, apalagi nikmat umur panjang, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah, ke sekolah dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Innama a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Baik, untuk melengkapi keberkahan materi kita pada hari ini, doa sebelum belajar. Ustazah minta Ananda Rifat. Oke. Ya Rabbi, sebelum belajar marilah kita Berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, sebelumnya Ustazah absen. Abi Mayu Rizadi Saki. Azkia Syafika Ufaira. Ahmad Husain Al-Hakim. Akifa Naila. Aziza Azkia. Bazlin. Selanjutnya, penguatan profil Pancasila. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ustazah minta Nada Mufidah untuk memimpinkan lagu. Semua teman-teman berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Diberi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo Oke, terima kasih pada Nanda Mufidah. Silakan duduk kembali. Soleha. Oke. Baik, berikutnya itu Ustazah akan menanyakan ya. Ustazah bertanya, apa perbedaan Rasul dan orang lain atau orang biasa menghadapi cobaan atau tantangan? Ya, apa Mufidah? Penyabar, ya betul. Siapa tuh? Hakim. Kalau Rasulullah itu dia ketika ada masalah, ketika ada ujian dia bersabar. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ada yang bisa jawab? Iya, berdoa dan minta ampun kepada Allah. Oke, bagus. Mana ada Hakim? Oke. Hari ini tentang materi meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan materi kita pada hari ini menceritakan kisah Fatahu Mekah, ya, dan Haji Wada. Yang kedua, menjelaskan akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangannya. Dan yang terakhir, meneladani nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum Ustazah masuk materi,
Ustazah ini ada is breaking, ya, is breaking pacu jalur. Nah, boleh semuanya tegak sama-sama. Silakan, terima kasih untuk anda semuanya. Silakan duduk. Dan Soleha. Ustazah ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi yang kemarin? Yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi, ya. Oke. Sekarang Ustazah ingin bertanya, ya. Ini adalah pertanyaan pemantik, ya. Apa yang kalian lakukan jika kita memiliki kesempatan untuk membalas dendam, ya, kepada orang lain yang telah menyakiti kita? Nih, ada orang lain dendam gitu kan, melakukan menyakiti hati Gaza misalnya. Apakah Gaza lakukan? Tak membalas. Tidak membalasnya dan mendoakan supaya Oke, bagus. Wawaya dia katanya tidak membalas, kemudian kata Gaza tadi dia bersabar. Bagus ya. Oke, ada dua lagi pertanyaannya. Apa makna dari khutbah Haji Wada bagi umat Islam? Baik, kita akan kupas ya materi kita pada hari ini. Nih, Ustazah pengantar kisah ya. Ustazah baca aja di depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ya dengan penuh kesabaran, penuh kasih sayang dia. Nah, perjuangan beliau itu tidak lepas dari ujian dan rintangan. Nah, bahkan ada kaum Quraisy itu dia membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi Rasulullah tidak membalasnya seperti kata Wawa tadi, kata Gaza, dia bersabar, dia tidak membalas, bahkan dilempar dengan kotoran sekalipun. Tapi apa kata Rasulullah? Dia tidak mengerti. Tapi dia berdoa supaya orang tersebut mendapat hidayah. Ada suatu cerita ya. Nih, si buta. Ingat? Nah, kisah si buta. Pada setiap hari Rasulullah itu memberi makan si buta. Dia tidak tahu bahwa yang memberi makan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari dia kasih makan si buta. Tapi dia mendengar dari kisah kaum Quraisy bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang suka suka menyakiti hati orang lain, tetapi tidak. Nah, pada suatu ketika, nih Rasulullah sudah meninggal dunia. Kata dia, kok tidak ada yang mengantar makanan setiap hari kepada saya, katanya itu kan. Ternyata yang antar itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini dia membenci Rasulullah, dia mengejek Rasulullah, bahwa Rasulullah itu mempunyai agama yang sesat katanya. Karena dia mendengar dari ejekan kaum Quraisy tadi, ya. Oke. Nih, ini dia kita masuk kisah Fatah Mekah. Kisah Fatah Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin 10.000 pasukan menuju Ka'bah, ya, masuk dengan cara damai, bukan peperangan ya, bukan cara kusak-kusuk dia masuk Mekah, tetapi dengan cara yang baik, kedua kasih sayang. Kedua, ribuan orang berbondong-bondong untuk masuk Islam karena Rasulullah itu mengajarkan dengan cara yang baik, dengan penuh kasih sayang, dengan damai, tidak kekerasan. Ketiga, peristiwa tersebut membuka kota Makkah dikisahkan dalam Al-Quran, ya. Tuh. Nah, ada pertanyaan nih dari materi Ustazah? Ada? Oke, baik. Selanjutnya Ustazah akan menampilkan
video pembelajaran tentang kisah Fathu Mekah. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 7 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum haji yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah, utusan Nabi Muhammad. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun, tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, bebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa yunus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangkap 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakr, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakr bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakr juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakr melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy. Nah, tadi Ustazah sudah menampilkan video pembelajaran tentang kisah Fathu Mekah. Dari video tadi, siapa yang bisa menceritakan sifat atau keteladanan Rasulullah SAW? Bagus sekali. Jadi Rasulullah itu dalam cerita tadi, dia mempunyai sifat yang sabar. Sabar, ikhlas ya. Baik. Terima kasih Wawa. Salah dan Saleha. Siap. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Ustazah akan membagikan kelompok ya. Kita ada 4 kelompok. Satu kelompok ada 5
orang. Tugasnya adalah, nih Ustazah bagikan. Nih, kelompok ini yang sebelah kanan Ustazah kelompok 1, ya, ketuanya Wawa, kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Ketuanya Zahwa, yang kelompok 2 ketuanya Hakim, yang kelompok 3 ketuanya Gaza, dan yang kelompok 4 ketuanya Rifat ya. Oke. Nih. Ustazah bagikan. Nanti Ustazah kasih perintahnya apa ya? Kelompok 2. Gitu ya. Kelompok 3. Oke, ini adalah kelompok 4. Ini nanti kalian nanti gunting ya. Ini hikmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gunting satu aja ya. Oke, ini ambil lemnya, ambil itu ya. Nanti hasilnya ini ya. Nanti bantu temannya yang mau gunting ya. Oke. Ya, nanti hasilnya itu ini gunting, tempel sini. Nanti jangan gunting dulu nih. Ustazah bagikan kertas dulu. Ya, nanti tempelin aslinya ini. Kamu ini sini ya. Sudah bagikan. Gunting ya. Gunting ini nanti tempel di kertas putih HPS. Ini kertas HPS. Nah, perintahnya adalah nih, Ustazah perintahkan. Tadi Ustazah sudah bagikan kertas putih. Kelompok 3 udah. Kayak ini. Diambil gitu kan? Ya, ada kata HPS di sini. Mudah ada lem? Ada, oh ya belum. Coba ini belum. Oke, nah Ustazah ada bagi lem, ada gunting. Perintahnya adalah di situ Ustazah sudah bagikan hikmah dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintahnya? Disuruh menempel nih, guntingkan hikmahnya itu, lalu ditempel di kertas HPS. Ini aja gunting, nih kelompok 1 tempel di sini. Gunting. Ini nanti baca itu. Ini aja, sini. Oke, silakan kerja dari sekarang. Kalau tak paham tanya Ustazah. Di sini ada kertas hikmah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita gunting nih, ambil satu pertama menempati janji, ditempel di kertas HPS. Ya. Kalian berarti nomor 6. Ambil nomor 6. Tempel sini. Nanti di kertas HPS ini lemnya. Ya, hikmah dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini caranya bagus ini. Ngerti dia kata HPS ini mana nah? Yang HPS tadi. Oke, dekat sini HPS-nya, dekat sini. Yang HPS tadi dekat sini. Di meja tuh si Hakim ngerti dia. Caranya adalah menempelkan kisah hikmah itu di HPS ya. Oke, bagus. Ada yang kelompok kurang lemnya? Oke, udah selesai. Oke, selesai. Ya, Ustaz tadi mana yang saya kasih tadi mana? Iya, nanti tampil ke depan dulu ya. Tampil ke depan bawa ini digunting aja. Oke, Rifat. Rifat, ya. Iya, dibaca. Tampil ke depan dah. Ketuanya. Iya, ketuanya saja.
Oke, Ustazah akan melihat penilaian nih hasil kerjanya ya. Oke. Lihat siapa yang kekompakannya bekerja sama, ya, siapa yang bantu untuk menggunting. Oke, Ustazah nilai ya. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, udah siap. Gaza udah selesai. Kelompok 3 udah siap? Dan Saleha? Baik, apakah sudah selesai hasil karyanya? Sudah. Bagus. Baik, Ustazah minta perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk menyajikan di depan kelas. Oke, dari kelompok 1 tadi Zahwa ya. Silakan Zahwa, Hakim, Gaza, Rifat. Oke, silakan ke depan. Apa hasil yang ditempel tadi itu apa ya? Oke, silakan. Saya mewakili dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. Hikmah dari perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Menepati janji. Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita agar selalu menepati janji. Orang yang tidak menepati janji tergolong orang munafik. Bila sebuah janji tak ditepati, maka akibatnya akan merugikan diri sendiri, juga orang lain. 2. Menebarkan kasih sayang. Islam adalah agama yang ramah dan menebarkan kasih sayang. Perilaku ini harus tercermin dalam kebiasaan kalian sehari-hari. Rasulullah memberikan teladan kepada kita semua. Salah satunya, beliau tetap memberi kasih sayang kepada seorang pengemis buta meski setiap hari dicaci maki. Oke, selesai. Oke, Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Islam agama yang sempurna. Dengan diturunkannya Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3, sempurnalah agama Islam. Ayat yang diturunkan di Arafah ini sebagai penutup dan tidak ada lagi ayat yang turun sesudahnya. Al-Quran telah lengkap yang berisi petunjuk hidup bagi umat manusia. udah. Terima kasih. Ananda Gaza silakan. Berikutnya kelompok berapa? Kelompok 4. Ya. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Hikmah dari perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha berkehendak atas makhluknya. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa mencegah kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa Fathu Makkah dan Haji Wada membuktikan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas segalanya. Oke, baik. Terima kasih Ananda Zahwa, Hakim, Gaza, dan Rifat. Kasih tepukan buat teman-temannya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang tadi kumpul di depan. Semuanya kumpul semua tadi hasil karyanya, hasil kelompoknya. Oke, yang pertama hikmah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Adanya? Ya, oke. Dari paparan teman kalian semua tadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 dapat kita simpulkan bahwa hikmah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, silakan baca Mufidah. Yang pertama tadi apa? Menepati janji. Jadi orang yang tidak menepati janji termasuk golongan orang yang munafik. Mau kita jadi orang yang munafik? Tidak mau. Baik, yang kedua silakan Zawa baca. Menebarkan kasih sayang. Menambahkan kasih sayang. Terima kasih. Menambahkan kasih sayang. Rasulullah itu orang yang penyabar, penyayang tadi ya. Apalagi? Oke, Raisa bisa nambahkan? Dia rendah hati, dia tidak takabur, membangga-banggakan diri dia. Saya lah yang bisa nih, gitu ya. Itu takabur atau sombong. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong. Baik. Baik, Ustazah akan membagikan LKPD ya, lembar kerja siswa. Di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Fathu Mekah ya? Kedua, mengapa kaum Quraisy tidak melawan saat Fathu Mekah? Ya. Yang ketiga, kapan Haji Wada dilaksanakan? Oke, Ustazah bagikan. Di sini bagikan.
Udah boleh ini ya. Udah, lihat aja bikin namanya ya. Bikin nama. Lihat ditulis aja perjuangan Rasulullah SAW. Dan di sini dengan perjuangan Rasulullah SAW. Dah? Ada pertanyaan apa? Ya. Oke. Jadi ditaklukkan. Ya, cek aja. Iya. Ya, aja. Oke, dah? Oke. Dah siap semuanya? Oke. Ya selesai. Silakan dikumpul. Di sini. Tadi sudah mengerjakan kelompok, sudah mengerjakan tugas mandiri ya, sudah ada juga berbagai materi yang kita sampaikan. Nah hari ini Ustazah akan bagikan nih refleksi. Di sini pertanyaannya nih refleksi harian ya. Lingkari gambar yang menjawab pertanyaan. Lingkari saja. Nih pertama, apakah saya mendengarkan guru dengan baik hari ini? Ya jawab nanti ya. Kemudian apakah saya sudah paham dengan materi hari ini? Kemudian apakah saya mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh? Nanti dijawab, bagikan ya, Ustazah bagikan. Di sini ada bikin nama mata pelajaran ya. Ada? Oh belum ya? Oh belum. Kalau lupa saya. Masih lingkari ya. Oke bentar. 2 lagi. Nah, 3. Baik. Nih. Tulis saja ya kayak gitu ya. Tulis aja kayak gitu. Nih. Udah ngerti? Ada pertanyaan? Nih. Refleksinya apakah tadi kalian sudah mendengarkan materi Ustazah? Di situ ada oke? Apa lagi? Di sini ada nih, ada senyum, ada cemberut, apa lagi? Ada ketawa, ada datar aja wajahnya ya. Oke. Coba lihat. Ya. Ya, boleh. Catatan. Apa? Betul. Apakah saya mendengarkan guru? Catatannya, misalnya tuh ini, mukanya nih kebalik dia, kayak marah gitu ya, tak puas aja ya, cemberut aja dia. Sudah selesai semuanya? Ya. Bagus. Ya, sudah tentu. Sini. Sudah. Oke, dah. Oke. Dah? Sudah. Nak, sini kumpul. Baiklah, Ananda soleh dan soleha. Ya, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah yang pertama kita hendaknya menjadi orang yang rendah hati ya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sikap penyayang, apalagi kasih sayang, sabar, ikhlas. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita ada materi tentang, ada yang ingat? Tentang indahnya berbagi. Ananda soleh dan soleha, sudah selesai pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah mohon maaf apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.